Jadi tadi Pak Amin bilang tersesat selama 27 tahun dan 24 tahun dalam kotak merah. Saya bilang kurang. Kita tersesat lebih dari itu. Karena kesesatan itu dimulai dari tahun 57. Jadi kita tersesat dari tahun 57 tentang pasal 2 dan pasal 3 ini. Jadi kalau 71 ke 57 berapa? 24 tahun lagi ya. Ya, pokoknya kita sesat. Ya. Kita tersesat di kotak merah gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebelum 71 atau sebelum tahun 57 pemberantasan korupsi ada nggak di Indonesia? Ya ada. Emangnya sebelum tahun 57 nggak ada pemberantasan korupsi? Ada. Siapa yang diproses? Ada Bapak Menteri Luar Negeri waktu itu. Ada apa? Jody Gondokusumo. Nah, kena juga. Itu tahun 57. Jadi kita harusnya melihat bahwa kita sudah tersesat cukup lama gitu ya. Dan nanti kita tahun 25 tahun ke depan kita menjadi tersesat lagi. Tapi nggak usah khawatir bahwa setiap pergantian rezim pasti di awalnya bicara dengan lantang akan memberantas korupsi. Udahlah gitu ya. Ya. Tahun 71 ada yang namanya KAK, Komisi Anti Korupsi. Sinar-sinar saya juga lah waktu itu ya. Wah lantang banget waktu itu. Lahirlah Undang-Undang 371. Kemudian di tahun 99 reformasi lantang juga. Semangat kita dulu. Saya masih kerucil-kerucil bantuin Prof. Romli. Disuruh-suruh melulu gitu ya, nggak apa-apa lah. Ya. Lantang. Tapi hasilnya ya begitu-begitu juga. Karena itu kita melihat apakah kita akan mengulangi 5 tahun ke depan dalam ketersesatan. Kita lihat dari awal. Ya. Nah, ini yang saya bilang ketersesatan tahun 57. Jadi undang-undang korupsi pasal 2 dan pasal 3 itu asal muasalnya di sini. Ya, kan saya penasaran. Saya tahu undang-undang ini dari bukunya Pak Amin, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang tahun 97 Pak Amin buat. Disebut angka. Tapi saya nggak tahu dokumennya ada apa enggak. Cuman penasaran dong. Saya cari. Alhamdulillah dapat. Nah, ini satu paket. Nomor 6, nomor 8, nomor 11. Jadi undang-undang perampasan aset itu ada. Penyitaan perampasan harta benda yang asal mulanya diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Jadi bukan hal yang baru. Nah, ini satu paket nomor 6, nomor 8. Satu pemberantasan korupsi, ya. Nomor 8 penilikan harta benda. Ini ya mirip-mirip LKPN lah. Harus disclose. Ya, tahun 57. Cuman kemudian saya lompat dulu. Nah, yang kedua, tahun 58. Yang ketiga tahun 24 tahun 60. Perpu. Yang selanjutnya 371, kemudian 3199. Kita lihat satu-satu. Nah ini ketersesatan kita yang pertama. Kalau pakai istilahnya Pak Amin. Ya. Kita lihat undang-undang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ini Undang-Undang Tipikor kita yang sekarang. Kita lihat tahun 57. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri. Tiap perbuatan. Aktus reusnya mana ini di 657. Tiap perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain yang merugikan keuangan negara. Coba bayangkan, ini pidana. Rumusannya asal muasal rumusan pasal 2 ayat 1. Kalau pasal 2 ayat 1 aktus reusnya dipertanyakan, walaupun ada perdebatan tapi dipertanyakan. Cuman yang tahun 57 nomor 6 nggak ada aktus reusnya. Cuman kita gendong ini. Mana? Pidananya mana tuh? Nggak ada tuh. Oke. Yang peraturan pengusaha militer tahun 6 tahun 57. Nah, begitu juga yang pasal 3. Maaf. Yang tadi pasal 2 ya. Nah, ini pasal 3. Setiap orang, Tipikor sekarang udah hafal lah ya, menyalahgunakan kewenangan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya. Hafal saya. 4 tahun di KPK. Nah, kemudian kita lihat peraturan penguasa militer pasal 1 ayat 1 huruf B. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat menerima gaji upah dari negara mempergunakan kesempatan, kewenangan, kekuasaan yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Ini asal muasal nenek moyangnya pasal 3.
Ini nenek moyang pasal 3. Kalau yang tadi nenek moyangnya pasal 2. Kalau pasal 3 masih ada ini. Melawan hukumnya menggunakan kewenangan kekuasaan yang diberikan padanya. Tapi yang pasal 2 cuma memperkaya, pidana. Gimana sih? Ya. Memperkaya orang lain pidana. Memperkaya diri sendiri oleh orang lain pidana. Jualan ya pidana. Dagang pidana. Peraturan pengusaha militer tahun 1957. Oke. Kenapa ini terjadi? Kok ini gimana? Oke. Ini pasal 3. Oke. Nah ini. Kan kita perlu tahu dong, kenapa bunyi-bunyi pasalnya begitu tuh? Kita lihat di penjelasannya, ya. Ya. Dinyatakan korupsi itu tindak pidana. Kemudian di samping itu juga perlu dipikirkan cara mengatasi kesulitan mengenai pembuktian. Jadi si pembuat undang-undang ini waktu itu sulit membuktikan korupsi apa enggak. Ya, kita lihat lebih lanjut lagi, ya. Ini jadi sebenarnya pasal 2 ayat 1 untuk swasta, pasal 2 pasal 3 itu sebenarnya untuk pegawai negeri. Oke. Nah, ini penjelasan. Untuk mengatasi rintangan yang sangat dirasakan dalam soal pembuktian. Jadi gregetan si pembuat undang-undang ini. Oke. Sering lari-lari sendiri ya. Di mana sih itunya? Oke. Ke depan. Oke, mantap ya. Karena kemudian ada penjelasannya yang undang-undang 1 paket tadi. Karena pembuktian dalam hal ini sering peraturan itu tidak berdaya. Saya kutip, saya punya undang-undangnya, peraturannya. Saya kutip pakai bahasa eja nama. Karena segala sesuatu diperoleh secara terang, legal, dan tidak melanggar hak orang lain. Meskipun diperolehnya tidak sepadan dengan tenaganya. Dan dimungkinkan oleh relasi-relasi khusus. Sehingga hanya segelintir orang saja yang mendapatkan keuntungan berlimpah. Ini yang kotak merah. Jadi gregetan, kok dia kaya? Padahal nggak usaha. Karena punya koneksi ya, nah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat. Ini yang lebih jelas penjelasan. Misalnya, beberapa orang yang tidak bermoral mengoper perusahaan asing di dalam kontrak. Mengoper perusahaan asing. Kita mikir dong, mengoper perusahaan asing. Apa yang terjadi tahun 57 atau tahun sebelumnya? Nasionalisasi. Nasionalisasi. Oh, itu tuh. Jadi ada yang mendapat keuntungan dari nasionalisasi. Kemudian mengoper perusahaan asing di dalam kontrak akuisisi ya, pengambil alihan, ditentukan mereka mendapat separuh dari keuntungan ya. Dan tiap tahun harga yang dioper itu dibayar dari iuran tahunan dengan jalan transfer uang ke pemilik asing. Si pembeli orang pribumi mendapat izin transfer dari ketua dewan moneter yang anggota separtainya dari pihak pembeli atau setidaknya ada relasi khusus. Jadi perbuatan memberikan izin transfer itu ada melawan hukum dalam arti pertentangan kesusilaan. Oh, jadi waktu nasionalisasi perusahaan Belanda supaya tidak dinasionalisasi, maka yang dilakukan adalah perusahaan asing itu dijual ke pribumi supaya tidak dinasionalisasi. Dengan cara apa? Bikin akta akuisisi. Tapi si pribumi nggak punya duit, maka dibuatlah perjanjian akta hutang piutang, dibayar pakai hutang. Nah, cuman kemudian dibuat lagi, kemudian perjanjian gade saham, kemudian keuntungannya ditransfer. Clear kok, tujuannya itu kok nih. Jadi secara historical sebenarnya ini pasal gregetan, ya, melakukan. Kan yang tanda tangan ini Jenderal Abdul Haris Nasution tahun 57. Penasaran dong? Kalau kita baca teksnya aja, kemudian saya coba baca lagi.
Karena itu akrobatik yuridis, dengan akrobatik yuridis, dapatlah Jaksa Agung membuat peraturan tahun 57. Antara lain tentang penilikan harta benda terhadap orang yang diperoleh secara mendadak atau mencurigakan, jika benar disita oleh negara. Ini memoarnya Jenderal Al-Sunnuti. Jadi peraturan penguasa perang tahun 57 itu adalah akrobatik yuridis. Pemadil belum. Dan saya dapat bukunya. Kebetulan saya punya perpustakaan lah. Tertulis jilid 4 halaman 95. Jadi nenek moyangnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah tahun 57 yang merupakan akrobatik yuridis karena gregetan melihat orang kaya tiba-tiba kaya sementara dia nggak usaha untuk nasionalisasi perusahaan Belanda. Tetapi apakah sebelum tahun 57 tidak ada pemberantasan korupsi? Ada. Pakai pasal apa? Pakai pasal 418, 419, 208, 209, 209, 210. Suap, pemerasan, ada semua di KUHP. Siapa yang sudah kena? Banyak menteri yang kena. Jaksa Agungnya waktu itu siapa? Pak Suprapto. Banyak diproses. Nah, disinilah mulai kesesatan itu terjadi. Yang kemudian mengalami metamorfosa di tahun 58. Nah, di tahun 58 mulai sadar. Supaya ada aktu seriusnya, maka untuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ada ketentuan. Ditambahkan, apabila Anda melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka yang merugikan keuangan negara, maka Anda dihukum. Kejahatan dan pelanggaran apa? Ya buku 2 dan buku 3 KUHP. Baru Anda, dan merugikan negara, baru kena korupsi. Kalau ini lebih clear. Ya. Nah, tetapi ada juga di satu sisi clear, di satu sisi ada yang tidak clear juga. Di situ korupsi pidana, di sini korupsi lainnya. Jadi peraturan pengusaha militer tahun 58 ada korupsi pidana dan ada korupsi lainnya. Korupsi lainnya apa? Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri. Yang ini di tahun 58 bukan pidana. Tapi korupsi lainnya yang asalnya disita, tapi bukan pidana. Tapi ini kemudian dijadikan 371. Perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri orang lain. Yang korupsi yang lainnya yang tadinya bukan pidana, cuma dirampas doang asetnya, di 58 dijadikan pidana di 371. Ya. Nah, ini kita cepat aja ya, waktunya pendek gitu ya. Silakan. Nah, di 57-58 kesesatan itu di sana ada nenek moyangnya, kakek neneknya pasal 2 dan pasal 3. Di Perpu tahun 24 tahun 60 masuklah kemudian pasal-pasal suap dalam Undang-Undang Tipikornya. 24 Perpu 24 60. Masuk pemerasan, masuk suap, 208, 418, 419 masuk semua tuh. Ya. Tetapi untuk pasal 2 dan pasal 3-nya tetap harus ada kejahatan dan pelanggaran. Pidananya di situ. Kemudian merugikan keuangan negara, baru bisa dikorupsi. Kalau enggak. Nah, ini silakan nanti kita diskusi ya. Nah, kemudian yang tadi kemudian di 371 lah. Yang Pak Amin bilang sesat, Pak Amin yang bilang sesat ya. Di 371 lah kemudian melawan hukum yang di peraturan 58 itu adalah korupsi lainnya dan bukan pidana, dinyatakan pidana. 371, ini pertama kali nih. Begitu juga dengan pasal 3. Ini pasal 1 ayat 1 butir B itu pasal 3 sekarang. Oke. Nah, jadi 371 ya. Ada yang hilang ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara mengenai masalah bantuan timbal balik, masalah pidana. Undang-Undang 1 2006 ya. Kemudian ada peraturan menteri bahwa ada azas ya, silakan cepat, dual criminality. Bahwa judi di Indonesia pidana, di Singapura enggak bisa orang dihukum kalau melakukan judi di Singapura.
sebagai contoh. Tapi pembunuhan di Singapura, di Indonesia, di Singapura pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain, sama itu bisa. Ekstradisi, penelusuran aset dan segala macam. Waktu saya di KPK, saya pernah melakukan itu dengan negara Singapura. Buka rekening bank kok, gitu di Singapura. Kita buka rekening bank orang. Kita freeze. Dasarnya apa? Bribery, suap. Karena di Singapura suap, di sini suap sama barangnya. Oke, kita bantu. Kalau enggak mau. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah dalam rezim hukum negara mana yang ada kerugian negara? Ada enggak? Saya belum pernah menemukan. Untuk MLE ke negara lain, beberapa kali ya, kita kerjasama, waktu zaman saya, hubungan, kerjasama penyidikan dengan FBI di Amerika, suap juga itu. Di Inggris, suap juga. Singapura suap. Dengan Thailand dulu, apanya masalah-masalah itulah. Nggak usah ditanya masalah apa. Suap juga pokoknya. Dengan suap, sama kita punya yang namanya lagu yang sama, vocabulary yang sama, karena itu kita bisa jalan bersama-sama. Ya, ini putusan, ada beberapa putusan, udah banyak pasal 2, pasal 3, yang hanya ingin menunjukkan. Nah ini ada peer review group. Jadi pemberantasan korupsi Indonesia dinilai oleh sesama anggota UNCSC. Indonesia menilai negara lain menilai itu, kemudian dilakukan diskusi FGD. Bunyinya apa? Wina 22 Juni 2012. Ya. Kita lihat bahwa ada yang namanya loss of the state might limit the fight against corruption. Orang lain menilai Indonesia, bunyinya begitu. Kalimat terakhir, ini yang ngerapin presentasi saya ini kacau juga nih. Tadi saya garis bawah tuh. Dia merapikan, menghilangkan malah. Oke, nggak suka. Oke. Nah, rekomendasinya, consider revising the laws to remove ini. Kita sebagai anggota UNCSC direkomendasikan untuk meremove state laws. Ada beberapa lain yang rekomendasinya pasal 12 BC apa segala macamnya. Oke, kita masuk ke fokus ke sini. Direkomendasikan dihilangkan. Ya. Nah ini catatan. Ya, jadi saya ketemu kemarin ada penegak hukum, entah dari mana. Pak, kita tuh waktu dididik sama Pak Amin. Ini saya nggak mengada-ada. Korupsi itu merugikan negara ya, korupsi itu merugikan negara ya. Itu jenderal. Kok jenderal di polisi dong. Pokoknya begitulah. Pokoknya penegak hukum. Dididik dari awal bahwa korupsi itu merugikan keuangan negara. Itu di kepala. Dari awal. Ya sudah, merugikan negara korupsi, merugikan negara korupsi. Yang lain terlupa. Padahal korupsi dalam seluruh literatur yang ada, itu salah satunya, nggak ada merugikan negara, yang ada adalah abuse the function, the authority, kewenangan. Lihat aja, lihat sekarang, buka, search Google, apa itu korupsi? Menyalahgunakan kewenangan, memeras, menyuap. Nggak ada tuh state laws. Ya. Nah, karena fokus ke sana, nah ini saya nggak pernah saya jarang bicara kepanjangan. Untuk membuat itu dengan Pak Amin, presentasi nggak pernah diskusi ya. Nomor 1, tersesat di kotak merah. Selama 25 tahun, 24 tahun sekarang, 27 tahun Orde Baru, 24 tahun zaman pra Orde Baru.
kemudian nggak bisa digunakan sebagai MLE, keuntungannya banyak, ya. Nah, kemudian kan kalau itu dihilangkan sebagai unsur, apakah seseorang yang merugikan negara bisa dihukum? Bisa, untuk mengembalikan aset, bisa, pakai pasal 18. Orang yang korup kemudian hukum aja pasal 18, tapi jangan dijadikan unsur delik. Baru uang pengganti kerugian. Ini kan uang pengganti kerugian ini ya. Ini kan sama aja kemudian bisa juga digunakan pakai pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Si korban negara bisa mengajukan tuntutan ganti rugi bersamaan dengan tuntutan. Pasal 98 KUHP. Nah, ini tadi rekomendasi dari peer review group UNCSC untuk merevisi. Ya. Jadi usulannya ya hapus saja pasal 2 ayat 1. Yang kedua, pasal 3 direvisi, kita kembali ke best practice supaya kita bicara dengan lagu yang sama dengan negara-negara lain, bahwa korupsi salah satunya adalah menyalahgunakan kewenangan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, maka yang bisa diperoleh oleh si orang itu bukan cuma duit, bisa fasilitas yang lain, bisa nyuruh temannya masukin kerja, bisa menunjuk apa segala macam. Bukan cuma kerugian negara. Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan, orang bisa apa saja. Tadi perizinan di atas, atau yang lain-lain lah. Saya coba mengerem sedikit, karena banyak sih itunya. Nah, kemudian bisa digunakan itu, pidana tambahan. Nah ini masalah subsidiar, pengalaman saya. Subsidiar nggak boleh lebih lama dibandingkan pokok. Begitu Prof ya? Pokoknya dihukum 4 tahun, ya. Subsidiarnya berapa? Ya 3 tahun. Uang penggantinya berapa? 350 M. Anda milih dapat 350 M di penjara 3 tahun, atau milih 350 M atau 3 tahun? Ada kejadian. Oke, waktu itu subsidiarnya 6 bulan. Ya saya 6 bulannya di dalam lagi, tanggung kata dia. Daripada hilang 400 M. Normal, jadi gini, satu berdasarkan fakta, kita juga kemudian membuat ketentuan itu harusnya berdasarkan perilaku orang, behavior orang. Nggak bisa membuat undang-undang hanya berdasarkan duduk di atas di bawah meja, gitu, kutik-kutik pasal. Gitu. Berdasarkan data, berdasarkan perilaku. Orang Indonesia jago banget lah untuk kreatif. Oke, ini rumusannya. Setiap orang diganti dengan pegawai negeri, kemudian itu dicoret. Mungkin itu aja, makasih. Mari kita berikan tepuk tangan pada